Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para jamaah Ustadzah Katolik dimanapun berada, kita bersyukur sudah memasuki tahun baru Masehi, yaitu 2025. Mudah-mudahan pergantian tahun ya, semakin kuat mujahadah kita, semakin kuat riyadhah kita. Pada kesempatan kali ini Ustadzah Katolik akan membacakan, meneruskan kitab Iqazul Himam. Kitab Iqazul Himam. Kitab Iqazul Himam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Pasyariatu adapun syariat, anta budallaha, syariat itu anta budaha, anta budahu, anta budahu. Syariat itu engkau sekiranya menyembah Allah, engkau sekiranya beribadah kepada Allah, itu disebut syariat. Wa tariqatu adapun tarekat antak sudahu, tarekat itu engkau menujunya, menuju Allah. Wal hakikat adapun hakikat antashhadahu, engkau menyaksikannya, menyaksikannya Allah dengan qalbu. Au atau takulu engkau katakan asyariatu adapun syariat li islahiz zawahiri, syariat itu untuk mengislah, memperbaiki zohir. Zohir itu artinya jasad. Wa tariqatu adapun tariqah li islahil domair, tariqah itu untuk mengislah, memperbaiki domair. Domair itu hati yang dalam. Wal hakikatu adapun hakikat li islahis sarair, hakikat itu untuk memperbaiki sarair. Sarair itu artinya dalamnya hati atau sir atau rasa. Nah, itu yang ditulis dalam kitab Iqazul Himam. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia itu untuk beribadah kepada Allah dia harus pakai syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Ini memang perlu ketika kita menuju Allah atau beribadah kepada Allah. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah
syariat itu kasafinati, digambarkan, diibaratkan seperti sapinah, kapal laut. Wat tarekatu kal bahri, tarekat itu seperti lautan. Wal hakikatu durun gola, hakikat itu seperti mutiara yang mahal. Itu dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dalam kitab Iqazul Himam, karya daripada Syekh Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajba Al-Hasani, syariat itu anta budahu. An sekiranya atau hagar, anta budahu menyembah, sesuai dengan ayat Quran dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun. Tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah. Nah, dalam menyembah, kata-kata liya'buduni dalam tafsir-tafsir, kitab tafsir itu salah satunya tafsir Khazin, tafsir Khazin, bahwa liya buduni itu liya arifun. Jadi ketika manusia Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka mengenalku. Maka dalam hadis qudsi kata Allah, untuk kanzan mahfian, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'aroda ayarifuni, maka ketika Allah ingin dikenal, fahababtu an u'rifa, maka aku berkeinginan untuk dikenal, maka diciptakanlah khalqa, aku ciptakan makhluk. Nah, itu dalam hadis qudsi. Jadi bahwa syariat itu perlu, karena syariat itu tadi dikatakan li islahiz zawahir. Nah, amal syariat untuk memperbaiki zohir kita, jasad. Kalau torekoh tadi memperbaiki domair istal domiroka, hati. Nah, kalau hakikat itu untuk memperbaiki sir, rasa, ruh yang dalamnya lagi ada qalbu, ada ruh, ada sir. Jadi yang disebut syariat, tarekat, hakikat itu memang satu kesatuan. Tapi seseorang ketika dia mengamal syariat atau tingkat syariat, ketika dia disuruh menyembah, makanya orang syariat itu hanya menyembah doang. Lama Buddha ilallah, nyembah gitu. Makanya dia harus bertorekoh. Kalau orang torekoh la maksuda ilallah, dia sudah menuju Allah. Kalau hakikat tadi dia sudah dibimbing, sudah dibimbing, sudah diarahkan hatinya, hakikat tadi sirnya untuk hanya Allah doang. Tidak boleh ada yang lain, tidak boleh ada egonya. Tapi semua itu harus ada bimbingan, sebut syekh mursyid atau guru mursyid. Nah, perjalanan seperti Imam Ghazali pun yang pernah diceritakan, Imam Ghazali itu seorang pengarang kitab. Ketika sudah mumpun, sudah penuh dalam bidang ilmu syariatnya, kemudian beliau pun tidak puas dengan apa hasil karyanya atau yang dipelajarinya, karena syariat itu dibilang sebuah konsep bias, seperti pulpen atau pensil dimasukkan dalam gelas itu jadi bengkok karena ada kebiasaan air tadi, padahal tidak bengkok. Akhirnya Imam Ghazali pun mencari, dia ketemu gurunya tukang sol. Nah, dari guru tukang sol tadi Imam Ghazali ditunjukkanlah
suruh pulang ke rumah. Akhirnya Imam Ghazali memperdalami di Menara Damaskus. Akhirnya beliau mendapatkan khalwat beliau, tafakur beliau, bahwa manusia itu harus syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, dari sinilah ada seorang ulama besar bernama Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika orang bersyariat itu harus bertorekoh, maka titik beratnya dalam torekoh itu, sebagaimana konsep Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir, itu harus ada talqin. Maka manusia itu wajib ditalqin, ya, ke ahlu talqin sebelum ajalnya habis. Wajib tuh setiap manusia. Kemudian para mursyid tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dalam konsep pengajaran metodenya, sebelum memasuki tarekoh dia harus ada talqin bi'az zikir. Nah, dari talqin bi'az zikir, yang ditalqinkan, yang dituntunkan zikirnya adalah kalimat la ilaha illallah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Seutama-utamanya apa yang aku katakan nabi-nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu dikatakan utama dibandingkan dengan zikir-zikir lain? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Nah, dititik beratkan disitulah para orang-orang arifubillah, beliau beriset, bertajribah, melakukan riyadoh. Melakukan riyadoh itu dengan kalimat la ilaha illallah, 4 kalimat tadi, 12 huruf tadi, ternyata bisa mukasyafah. Ternyata bisa melembutkan hati dengan mengucapkan kalimat tauhid atau kalimatun najah. Maka kalimat tadi dipakailah oleh arifubillah, oleh para guru-guru mursyid. Nah, guru mursyid ini adalah murid Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Akhirnya dalam membina, mendidik ya, para murid-murid torekoh tadi untuk menepah, untuk mengasah yang disebut rohaninya sebelum perjalanan sampai ke suluk, maka zikir la ilaha illallah tadi sebagai alat untuk menghilangkan namanya nafsu amarah bisu yang ada di otak benak setiap manusia. Akhirnya kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tadi digunakanlah dalam konsep metode torekoh dari wa Naqsabandiyah, harus ditalkinkan. Nah, ditalkin itu dituntun, si murid dituntun cara membaca la ilaha illallah, maka ada terjadilah namanya baiat talqin zikir. Kemudian Syekh Somad Al-Palembangi ketika menjelaskan dalam Muhtasar Ihya'nya bahwa seseorang untuk mencapai maqam mahmudah setelah menghilangkan yang sifat mazmumah yang ada di diri manusia, kata Imam Ghazali pun bahwa di diri manusia itu ada syaitoniyah, ada bahimiyah, ada subu'iyah, dan ada rububiyah. Maka untuk menghilangkan hal tersebut digunakanlah buat pemula-pemula murid-murid itu untuk mengarungi akhlak-akhlak yang mahmudah, diperbanyakin zikir. Maka konsep zikir la ilaha illallah di dalam torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di adat dihitung hanya 165 setelah sholat.
fa idza qadaytumus shalah fazkurullah, apabila kamu telah melaksanakan salat maka zikirlah, maka disebut zikirnya zikir jahar. Nah, la ilaha illallah pun yang kita baca itu ada teknik dari guru. Makanya perlu yang namanya tuntunan. Tuntunan dari seorang guru, teknik cara berzikir la ilaha illallah itu pun ada tekniknya. Bukan asal-asalan tapi ada tekniknya. Maka lam itu elaknya, la ilaha illallah itu ditarik dari bawah pusar, kemudian ditarik bawah pusar, diangkat ke dada, diputar ke kiri, la kiri diputar, la sampai lanya itu di otak benak, la, kemudian ke kanan, ilaha, haknya kemudian diangkat lagi ke otak benak, lanya masukin ke kiri, melewati yang namanya latifah siri, kemudian la ilaha illallah, masukin ismu zatnya ke qalbu. Nah, teknik ini namanya ditalkin, dituntun oleh seorang guru. Maka la ilaha illallah itu kata Syekh Sultan Alia perlu digurukannya kepada Syekh Mursyid atau ahlu talqin. Nah, perjalanan syariat itu menyembah doang, Torekoh itu menuju. Nah, kita jangan hanya disembah tapi dituju, karena yang disembah itu ismu zat. Kalau orang syariat ismu zat, alif alif lam ha. Makanya supaya Islam dan imannya masuk ke dalam dirinya, maka la ilaha illallah itu termasuk penguatan sebagai keislaman seseorang. Kemudian supaya kita menuju Allah dalam ajaran Torekoh setelah syariat tadi, menuju, bagaimana cara menujunya? Maka ada zikir khafi. Nah, zikir khafi ini dalam metode Torekoh dari Wanaksabandia, di dalam diri manusia itu ada 7 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifah khafi, latifah afa, latifah nafsi, latifah qalam. Nah, zikir yang diajarkan pertama ditalkin itu adalah zikir khafi dengan mengucapkan kata-kata munajat dan asas tujuan yang diajarkan oleh guru seorang mursyid, salah satunya dalam Torekoh dari Wanaksabandia di bawah bin Syah Abdurrahman. Maka ketika kita zikir dalam latifah qalbi kita diawali dengan ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka waqti ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika Sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafiqa Adam alaihissalam. Barulah seorang murid zikir hobi, lidahnya dilepat Allah 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 sampai 100 kali, dan doanya Rabbana zolamna angkusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Disitulah seorang murid antak sudahu, yang disebut Torekoh itu menuju. Dalam penujuan menuju Allah itu seorang murid nggak bisa sendiri, maka harus dibimbing, dituntun oleh seorang guru yang disebut Asy-Syaikh Al-Mursyid, yang dikatakan bahwa syariat itu diibaratkan kasafina, kapal laut. Maka kapal laut nggak mungkin di darat terus, dia harus ke laut. Dalam mengarungi lautan ini maka harus ada pembimbing. Dalam mengelam itu ada pembimbing yang tahu, ya bakal di Torekoh disebut Syekh Mursyid atau Walia Mursyid. Menuju Allah dibimbing oleh seorang guru. Nah, gurulah masuk dalam kerohanian, dan disitulah ketika kita zikir masuk ke alam goib, ke alam malakut, harus ada bimbingan seorang mursyid. Nah, di situ ada istilah Rabito Mursyid. Rabito Mursyid ada suatu kewajiban bagi seorang murid ketika dia zikir perjalanan la ilaha illallah maupun perjalanan zikir hobi, maka mursyid harus dirobitohkan, dibayangkan oleh muridnya sampai menuju Allah,
ketika dia ngucapin la ilaha illallah, ngucapin zikir hobi, maka murid otak benaknya membayangkan, nyantel, menyandarkan kepada gurunya. Itu dalam pelajaran Torekoh. Dalam metode ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman Torekoh dari Wanaksabandia, ada istilah ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Itu yang disebut kita robitoh mursid. Kita pakai amal guru, pakai ilmu guru, pakai marifat guru, adab guru, masuklah ke alam itu. Nah, inilah perjalanan bahwa syariat hanya menyembah doang. Torekoh itu menuju hakikat itu adalah menyaksikan. Penyaksiannya itu bukan pakai mata zohir, tapi mata batin. Mudah-mudahan bermanfaat di 2025 ini. Ya, tadi pembacaan kita Fathul Himam untuk bisa memahami bahwa manusia dalam ibadah kepada Allah butuh dengan syariat, tarekat, hakikat, marifat, dan itu pun harus jadi pembimbing. Harus kita datang kepada guru mursyid minta bimbingan, dan di situ dituntun ditalkin dalam metode tarekat pada Wanaksabandia, itu harus ada talkin biar zikir, dan sebelumnya ditobat sholat tobat barulah dianggap murid. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.